Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Fokus Konten lagi. Welcome to back channel kawan. Welcome to back channel teman-teman senior atau yang baru bergabung ya, atau pemula lah. Oke, di sini kita kali ini gue bakal bahas yang namanya merawat printer ya. Dari segi kanan kah, dari Epson kah, mereknya, Brother atau yang lain gitu, atau HP gitu yang tidak gue sebutkan ya. Jadi di sini universal ya. Jadi di sini tuh gue nyebut maksudnya untuk semua gitu, untuk semua printer ya. Printer skala kecil ya. Atau yang ada di perkantoran atau yang ada di percetakan ya, yang harganya tuh murah ya. Sombong amat. Maksudnya tuh standar lah, kagak puluhan atau ratusan juta gitu. Jadi di sini gue ngasih trik ya, atau ngasih tip atau sharing atau rekomendasi tentang printer ya. Gue punya 8 cara sesuai gue sendiri atau pendapat gue sendiri. Selama kurang lebih 4 tahun gue didampingi dengan printer. Di sini ada 8 ya pendapat fokus konten. Oke, langsung aja sesuai judul kita bakal mulai. Tapi ada baiknya jangan lupa like, komen, sama subscribe ya, karena subscribe itu gratis kawan, dan kalian pasti dapat notif terbaru dari gua, atau notif ketika gua upload video terbaru kan, entah itu kah file desain kah, atau entah itu kah tutorial kah, atau itu cara ya, atau sharing gitu. Jadi di sini like dulu, komen, sama subscribe ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama itu adalah selalu jaga kebersihan printer. Jadi di sini tuh kita garis bawahi selalu jaga kebersihan printer ya, bukan cuma dari headnya aja ya, atau bukan dari body ya, tapi jaga kebersihan printer itu dari cara nutupnya, dari tempatnya. Jadi tempat yang higienis itu tempat-tempat yang misalkan kalau kalian temboknya rontok ya, atau tidak diplester atau kurang rapi gitu. Jadi jadi plesterannya itu atau temboknya itu rontok gitu, terus nebak ke, maksudnya jatuh ke printer gitu, itu kurang bagus, jadi posisinya kurang aman. Nah, itu selalu jaga kebersihan printer ya, dari nutupnya. Biasanya kan kayak duit ada yang suka jatuh, atau kuman atau cicak gitu ya di dalam gitu kan, atau ada yang masuk gitu, ular. Di dalam kan, di dalam lubang gitu ada yang masuk. Nah, itu ya untuk yang pertama ya. Dan yang kedua adalah lakukan cleaning head ya, atau head cleaning ya. Di semua printer itu udah ada ya. Jadi udah ada fiturnya head cleaning itu kayak gimana ya. Walaupun nggak dipakai, kalian seminggu sekali makainya, atau kalian bisa sebulan sekali makainya ya. Atau kalian tiap hari tetap harus di head cleaning setiap hari, oke? Itu cara gua yang buat kedua ya. Nice. Dan yang ketiga adalah gunakan secara rutin ya. Jadi buat kalian gunakan secara rutin, karena semakin dia dipakai semakin bagus. Tapi kalau kebanyakan make nggak bagus. Nah, pokoknya dia makanya ya standarnya aja gitu. Artinya rutin. Nah, itu yang ketiga ya. Dan yang keempat adalah matikan jika tidak digunakan. Nah, di sini kayaknya sih nggak terlalu begitu penting ya. Matikan jika tidak digunakan. Kalian juga pasti bakal paham. Nah, kecuali ketika kalian mencetak ya, mencetak apa aja lah. Pokoknya kalian lupa, ditinggal desain, atau tinggal ke warung, atau tinggal jalan-jalan gitu, atau ditinggal travel gitu. Itu nyala terus gitu ya. Itu nggak bagus baru. Karena gitu ya, setelah makai terus kita antepin sebentar atau kita diamkan sebentar baru dimatikan, itu baru prosedurnya gitu, baru prosedurnya. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah jangan mencetak secara berlebihan. Biasanya yang tipe-tipe Epson sama Brother ini yang ini terlalu mencolok gitu ya, berlebihannya gitu, untuk mencetak belangko lah segala macam lah. Sebenarnya nggak boleh, bukan nggak boleh sih, sebenarnya boleh, cuman ada garis bawah, berlebihan. Jangan berlebihan gitu. Kalau kalian nyetak Epson dengan kuantiti sehari 2000, besok 2000, besok 2000, ya jebol lah bang gitu. Bukan cuma jebol headnya, tapi rollnya juga. Jadi bukan cuma rollnya juga, jadi sistem pompa tinta juga nggak stabil gitu. Nah, bukan itu juga lagi kalau secara berlebihan. Bukan cuma itu aja maksudnya. Jadi bahkan kelistrikan di chip cleaning pun juga jadi arus listriknya jadi nggak stabil gitu. Itu menurut gua aja sih ya, karena gue itu terlalu banyak sering nyerpis dan terlalu banyak sering bongkar, jadi berpengalaman aja.
Dan yang keenam adalah gunakan tinta yang direkomendasikan. Oke, sesuai printer di sini ya. Kalau Epson ya portable dia sih buat tintanya gitu. Jadi kalian bebas, cuman ada jangka. Nih kalau gue sebutin ya. Jadi kalau tinta art paper itu maksimal kalian harus memakainya 1 minggu sekali, itu paling maksimal gitu. Minimal 3 hari sekali. Dan kalau bisa sehari sekali gitu. Dan itu untuk Epson ya, untuk yang berjenis head gitu ya. Dan kalau pigment ini kalian harus pakai setiap hari. Kalau nggak dipakai besok mampet. Keren banget. Tintanya itu keren banget. Dan yang ketiga adalah Sublime. Sublime ini jangka maksimalnya adalah 3 hari. Ini gue nanya ke tukang tinta langsung ya. Ada di Giant BK, Mall Giant BKC lah pokoknya. Ada di sana lah gue nanya ya. Jadi kalau tinta 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 Sublime ini jangkanya 3 hari maksimal. Lebih dari 3 hari dia mampet kayak gitu. Oke. Dan itu untuk yang jenis set ya. Dan untuk tinta dye itu bisa sampai 1 bulan. Mendingan kalian kalau yang buat nyetak-nyetak yang berjenis kertas serat itu mendingan pakai dye. Kalau kalian nggak pengen luntur ya harus ganti tinta gitu. Dan untuk yang kanan atau untuk yang ketrik gue gunain maksudnya gue saranin aja untuk tidak memakai selebih yang gue sebutin tadi, kecuali dye gitu. Jadi kalian ya emang udah standarnya itu, maksudnya udah takarannya itu udah dye tintanya, gitu ya, tinta universalnya gitu. Jadi kalau kalian pindah ke art paper, kalau kalian pindah ke Sublime atau ke pigment, ya kan, atau yang lain lah gitu ya, selain tinta dye, gue yakin gampang banget mampet dan merusak ketrik. Udah pengalaman sekali gue. Oke ya, itu selain head ya. Jadi kalian tuh cukup kalau ketrik itu cukup tinta dye aja kalau menurut gua. Jadi biar biar kalian tuh nggak rugi gitu, artinya nggak beli catering terus menerus lah pokoknya, karena gue pengalaman ya. Jadi pengalaman gue itu sering banget beli catering karena gue penasaran gitu, gue bereksperimen sendiri bener nggak kah, oh ternyata bener, akhirnya rugai gitu. Oke. Dan yang ketujuh adalah jangan sentuh chip catering dengan tangan, ya kan, karena itu yang tadi gue bilang yang di awal ya, karena kalau kalian nyentuh chip catering itu jadi aluran listriknya itu jadi nggak stabil, bahkan bisa koslet gitu kalau kalian basah tangannya ataupun kalian kotor ketika dimencetak aja kalian error, maksudnya begitu. Jadi kayak kebakar gitu, jadi chipnya itu arus listriknya itu kebakar gitu, ces saja jadinya mampet dah gitu, jadinya mampet itu catriknya gitu. Itu tuh untuk catrik ya. Nice. Nah, yang kedelapan ini tidak membongkar casing printer terakhir ya. Kalau kalian pengen buka servis printer nggak jadi masalah ya kan. Kalian bongkar sebagaimana, terus dirakit lagi, kalian bongkar dari awal terus ngerakitnya nggak bisa. Bukan itu ya. Jadi kalian ini belajar nyerpis lah, servis printer yang nggak jadi masalah. Cuman kalau kalian user gitu, kalian pemakai gitu ya kan, kalian nggak tahu menau gitu, tiba-tiba ada yang rusak terus kalian bongkar, itu salah. Mendingan kasih ke tukang yang ahlinya aja atau servis. Kalau kalian bertindak dengan tidak berpikir 2 kali ya resikonya pun juga lumayan besar. Jadi menurut gue pertimbangin dulu, kalau ada baiknya kalian rusak sedikit roll kah gitu kan yang nggak masuk, atau mampet lah headnya ya kan, atau bisa juga kedap-kedip gitu ya, jangan dibongkar atau di kode-kode gitu kan, pencet apalah gitu, jangan. Mendingan langsung kasih ke tukang servis yang ahlinya. Adapun kerusakan lebihnya juga dia bisa nanganin gitu, itu ada baiknya gitu. Oke, sampai sini selesai ya. Ada 8 ya pendapat dari Fokus Konten untuk cara merawat printer dengan bagus, baik, dan benar. Nice. Itulah pendapat Fokus Konten. Selebihnya mohon maaf gitu kalau ada kekurangan atau kesalahannya. Sekali lagi oke. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya dimohon maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.